di channel YouTube Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai mengapa Bunda Maria tidak berdosa. Bagaimana mungkin Gereja Katolik baru mendefinisikan pada tahun 1854 bahwa Bunda Maria tidak berdosa, baik dosa asal maupun dosa pribadi. Namun walaupun baru didefinisikan di abad ke-19, dogma ini mempunyai dasar yang kuat, baik dari kitab suci maupun tradisi suci. Kita dapat melihat dasarnya dari kitab suci, yaitu yang pertama, Maria dipersiapkan untuk mengemban misi sebagai Bunda Allah. Kedua, Maria adalah perempuan yang disebutkan dalam kitab Kejadian, di mana keturunannya akan mengalahkan ular. Kejadian bab 3 ayat 15. Ketiga, Allah memisahkan hal-hal yang kudus dari yang profan, maka terlebih lagi ia akan menguduskan seseorang yang akan melahirkan putranya. Sepanjang sejarah manusia, Tuhan dapat memilih banyak nabi, raja maupun rasul, namun Tuhan hanya dapat memilih satu orang perempuan untuk menjadi bundanya, sama seperti Tuhan mencurahkan rahmat-Nya secara khusus kepada masing-masing orang menurut misi yang harus diemban mereka. Maka Tuhan mencurahkan kepada Maria kepenuhan rahmat sehingga tidak ada ruang untuk dosa dan menaunginya dengan Roh Kudus dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi agar layak mengemban tugas dan perannya sebagai Bunda Putranya Yesus Kristus. Dengan demikian Maria senantiasa kudus, tidak pernah ternoda dosa sepanjang hidupnya, sehingga ia secara sempurna mendampingi Kristus putranya sesuai dengan kehendak Allah. Allah telah mempersiapkan Bunda Maria sejak dari awal mula penciptaan ketika Allah berfirman setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Allah bersabda, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau atau ular atau setan dengan perempuan ini," yaitu perempuan itu atau the woman. Kalimat tersebut hanya masuk akal kalau perempuan itu merujuk kepada perempuan lain yang bukan Hawa, karena kata permusuhan atau enmity mencerminkan permusuhan atau sesuatu yang bertolak belakang secara total, sedangkan Hawa sendiri baru saja terbukti tidak bertentangan total dengan iblis, sebab ia justru jatuh ke dalam bujukan iblis tersebut. Dengan demikian perempuan itu yang bertentangan total dengan iblis haruslah tanpa dosa, sebagaimana dikenapi dalam diri Bunda Maria. Perempuan itu merujuk kepada Bunda Maria karena di ayat yang sama dikatakan bahwa keturunan dari perempuan itu akan menginjak kepala ular, yaitu iblis. Karena keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis itu adalah Yesus Kristus, maka perempuan yang melahirkannya yang disebut sebagai perempuan itu adalah Bunda Maria. Gambaran akan kekudusan Bunda Maria digambarkan secara samar-samar dalam Perjanjian Lama dan Tabut Perjanjian Lama. Tabut itu berisi 2 loh batu hukum Allah, mana, dan tongkat Harun yang begitu kudus dan tidak boleh disentuh oleh sembarang orang kecuali Imam Agung. Yesus yang menjadi tanda Perjanjian Baru adalah Sang Pemberi Hukum Allah, Sang Roti Hidup, dan Sang Imam Agung. Kristus memilih untuk dilahirkan dari Sang Tabut Perjanjian Baru, yaitu dari rahim perawan Maria. Sebagaimana Tuhan menghendaki kesucian Tabut Perjanjian Lama, demikianlah Tuhan menghendaki kesucian Tabut Perjanjian Baru, yaitu Bunda Maria dari noda dosa, sehingga dia layak menjadi Bunda Allah. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa dogma Maria dikandung tanpa noda sesungguhnya mengungkap kebenaran bahwa Allah telah mempersiapkan Bunda Maria untuk menjalankan tugas istimewa yang harus diembannya sebagai Bunda Allah yang melahirkan Putra Allah yang diutus untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Selanjutnya, Paus Pius ke-9, 8 Desember 1854 dalam Konstitusi Apostolik Ineffabilis Deus mengajarkan dogma perawan Maria dikandung tanpa noda sebagai berikut. Dengan inspirasi Roh Kudus untuk kemuliaan Allah Tritunggal, untuk penghormatan kepada Bunda Perawan Maria, untuk meninggikan iman Katolik dan kelanjutan agama Katolik dengan kuasa dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Rasul Petrus dan Paulus, dan dengan kuasa kami sendiri, kami
kami menyatakan, mengumumkan, dan mendefinisikan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa Bunda Maria yang terberkati seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar, oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, dibebaskan dari semua noda dosa asal, adalah doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan dan karenanya harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Demikian pembahasan mengenai mengapa Bunda Maria tidak berdosa. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.